kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami terima firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ketika kami terima, itu akan menjadi kekuatan di hidup kami. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kami akan sampai kepada tujuan. Bekerjalah bagi kami Tuhan. Biar Engkau temukan hati kami haus akan Engkau. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab sesungguhnya untuk itulah kami datang di tempat ini hari ini. Biar seluruh keberhasilan pun kegagalan kami mau tanggalkan. Kami hanya mau menantikan Engkau Tuhan di hidup kami. Diberkatilah seluruh panca indera kami, terlebih rohani kami Tuhan, untuk boleh dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Sebab itu ajari kami Roh Kudus, supaya kami boleh memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi pesan Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami. Tidak satu pun yang terlewat ya Tuhan. Baik kami yang diberikan Tuhan melayani Engkau, baik yang dilayani sama-sama beroleh anugerah. Terpujilah Tuhan. Bekerjalah bagi kami Tuhan Yesus lebih daripada apa yang kami boleh dapat berbuat. Sebab Engkau bekerja memaksimalkan seluruh kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya kita dari hari ke hari bukan semakin letih lesu, amin, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Jika kita semakin kuat di dalam Tuhan, maka kita akan dapat melampaui, menangani, melalui hal-hal apapun yang sulit di hidup kita. Amin. Kalau untuk sesuatu yang baik, saya percaya semua siap. Kalau untuk sesuatu yang menjadi disebut kelimpahan, saya percaya kita siap. Yang walaupun mungkin karena berkat ada orang terhilang, tapi saya percaya pasti kita bisa. Tetapi bagaimana kita boleh mampu melewati badai kehidupan pun saat kita diberkati? Diberkati artinya katakanlah dulu secara materi, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, mari kita boleh belajar saat hari ini. Tidak terasa ya, sudah di penghujung bulan Juni. Setengah tahun sudah kita lalui, ya. Pak Kompani kemarin baru ulang tahun kan Pak? Kami nantikan undangan, nggak ada sih, tapi kami berdoa ya Bapak. Haleluya. Ada yang ulang tahun hari ini? Nah, tahun depan kalau Tuhan berikan kesempatan kita ulang tahun lagi, ya. Kita berjalan demikian seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima, saya percaya belum selesai saat itu untuk kita kerjakan. Itu seperti file yang tersimpan dalam hidup kita. Kapan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, itu akan seperti senjata bagi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan kita cepat-cepat beranjak daripada firman Tuhan yang kita dengar. Kita boleh mendengarkan tahun lalu, tapi bisa hari ini kita dibawa lagi kepada firman yang sama. Namun bukan pengertian yang sama. Roh Kudus akan membawa kita kepada pengertian yang baru seiring pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita boleh terus bertumbuh. Pastikan setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kunci. Jangan sampai ada mapan. Itu strateginya iblis, habis kita. Nah, oleh sebab itu mari sering disebut Tuhan berikan aku hati yang haus.
hati yang lapar, ya, sehingga itu akan membuat kita merasa dan selalu memerlukan Tuhan setiap waktu. Sedikit aja di hati kita ada sikap, aku sudah tahu, nah itu pasti kita akan terlewat. Sebab itu mari harus terus kita boleh belajar, sebab Roh Kudus akan dan selalu rindu memberikan sesuatu yang baru bagi kita tanpa melewatkan yang lama. Amin Bapak Ibu. Hari ini sesungguhnya saya mau kesaksian, sehingga tidak banyak yang saya boleh sampaikan ayat firman Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus mengerjakan bagi kita. Mari coba kita buka Kejadian 4 ayat 3 dan 5. Oh, mata saya masih ke sana, tahu-tahu dari sini. Ayo, mari silakan Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua pribadi, ya, dua pribadi yang membawa persembahan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu, saya percaya ini kita hafal betul antara Kain dan Habel, ya. Ya. Nah, di sini mari manakah? Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban, tetapi mereka ada perbedaannya di hadapan Tuhan. Mari coba kita lihat. Setelah beberapa waktu, mari sama-sama. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, saya percaya kita ingat pada akhirnya si Kain ngapain adiknya? Membunuh, ya. Nah, ya. Jadi mari coba kita lihat. Saya merenungkan begini. Apa yang kami boleh alami, Bapak Ibu, sungguh saya nikmati. Yang walaupun gentar-gentir, ya, tetapi saya belajar, Tuhan ajari aku mempersembahkan kepadamu. Ajari aku mempersembahkan kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ya, kita boleh bahas di ayat yang ini saja, di mana Kain mempersembahkan korban bagi Tuhan. Bapak Ibu, Kain mempersembahkan apa? Yang kita baca tadi, hasil tanahnya. Kain, Habel korban, ya, korban dari, ya, anak sulung kambing domba. Ternyata itu berbeda. Persamaan mereka adalah mempersembahkan persembahan, betul? Tetapi Kain mempersembahkan dari hasil tanah. Saya percaya Kain juga mempersembahkan yang terbaik menurut dia. Tetapi di sini Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Bahkan disebut di situ apa? Lemak-lemaknya. Ya. Kalau kita makan daging, kita pilih lemaknya atau dagingnya? Daging. Ada loh yang pilih lemaknya, ya, tapi gak gemuk-gemuk. Kita memilih dagingnya, gemuk terus. Bagaimana itu ya? Coba kita kembali ke sini. Itu luar biasa bagaimana Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka apa Bapak Ibu? Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Mari kita boleh aktif supaya kita boleh nangkap, ya. Ketika dipersembahkan Habel, anak sulung dari kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, Tuhan mengindahkannya, Tuhan menerimanya. Bapak Ibu, jikalau kita membawa korban sulung kambing domba setiap minggu, mau berapa hektar tempat ternak kita? Mau berapa hektar ladang kita?
Betapa kita beroleh anugerah hari ini. Ada pujian mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuh. Hidup apa tubuh? Hidup. Coba, bagaimana kita dibawa oleh Tuhan kepada hal yang mudah sebetulnya. Jikalau kita seperti Habel dan Kain, setiap datang Mama Ari membawa ayam entong gitu kan, ya kan? Datang Tian membawa sapi, maka di jalan akan penuh sekali dengan ternak-ternak dan orang-orang. Belum lagi Pak Simbolen bawa apa Pak? Entah apa itu ya. Hah? Berarti kurang besar gereja kita yang baru tempat semuanya itu. Ya? Belum lagi Pak jampalannya. Apa Pak jampalannya? Tahu ya Bapak Ibu? Itu di kampung kami tuh. Kalau Bapak Grace kayaknya tahu dia. Nah, coba kita lihat. Itu nggak asal-asal Bapak Ibu. Anak sulung nggak bisa si bungsu. Kita tahu Bapak Ibu ya, cerita anak sulung. Maka kita kayak Pak Ririn, jarang disebut dia Bapak Petra, Bapak Ririn. Suami saya juga jarang dipanggil Bapak Cio, Pak Sharon. Ya, pernah itu kayak dibahas. Kenapa sih papi itu hanya Bapak Sharon aja? Kita itu keturunan dari sana ya kan? Nah, terjemahkan bagi kita masing-masing. Kalau naik glory, nggak ada disebut naik V, ya kan? Ayo mari santai supaya saya nggak tegang di sini. Ya kan? Soalnya ada suami saya, biasanya dia kan ke kota Anu gitu kan. Tapi dia tutup mata. Ya kan? Kami sudah enjoy sekarang saudaraku. Ya harusnya kita gitu, kok gak dari dulu ya. Kayaknya ada pelepasan Bapak Ririn ini. Dan gitu lah Pak. Oke baik, kita lanjutkan. Kain mempersembahkan dari hasil tanah, tapi ternyata bagi Tuhan beda. Ya, tidak bisa yang cacat. Coba, ada nggak anak kambing atau anak ternak itu yang cacat? Ada. Jadi berjuang supaya yang dipersembahkan itu adalah yang terbaik. Betapa luar biasanya. Ya? Kita dibawa oleh Tuhan kepada anugerah. Hari ini hanya kita bawa handphone. Salah. Dompet dibawa nggak Bapak Ibu? Sehingga nggak persembahan, lupa dompetnya, tapi handphonenya dibawa. Tidak apa-apa lah persembahannya handphone. Ya kan? Nanti diganti datang, ya kan? Gak apa-apa nonen gitu, ini tadi persembahanku. Tapi ketahuan juga ya kalau jemput handphonenya. Oh berarti yang tadi. Oke Bapak Ibu, coba mari kita lihat. Saya sedikit ya, ketika kita disampaikan untuk mempersembahkan untuk pembangunan, saudaraku, ya, coba kita bandingkan ini. Saya bukan mau mempersembahkan membahas uang dan uang tidak. Coba. Jadi next ke depan jangan lagi sulit-sulit kita membawa persembahan. Amin saudaraku. Amin. Kalau nggak bawa kambing, tekukur, aporik, nggak masuk gitu ya. Itu nggak boleh cacat, ya kan? Nah, itu penyingkatan bagi kita. Roh Kudus itu bisa menerjemahkan sesederhana mungkin bagi kita untuk kita boleh dapat mengerti maksud Tuhan. Asal kita tetap menantikan Tuhan. Tapi kalau enggak, makanya saya katakan tadi, jangan sampai ada di hati kita sikap hati contoh cuek. Itu gak bakalan terdekati. Karena itu strategi yang dipakai oleh iblis. Saya saudaraku sering kali di sini ibadah 1 dan 2. Tapi saya belajar contohnya. Kalau papi khotbah saya catat tinta hitam. Di ibadah kedua saya buat tinta putih. Merah putih, salah. Saking semangatnya. Sehingga saya boleh mendapat sesuatu yang baru. Dan tidak pernah identik persis seperti itu yang disampaikan. Karena kekayaan Roh Kudus itu akan memunculkan hal-hal baru di dalam setiap pengkhotbah. Demikian juga ketika kita tangkap, maka kita akan memperoleh hal yang baru. Ya. Jadi kalau kita, masa aku 2 kali ibadah? Hei saudaraku, kita belum sampai ternyata di sana. Tapi bukan memaksa, up to you. Tergantung kita rindu, amin.
Gak apa-apa lah sekali-sekali didisiplin, ditegasin, toh kita udah saling mengenal kok. Bisa bersyukur. Sering kami ini, tadi kami dapat ini loh. Nah, jadi kita membahas seperti itu, terasa ataupun terlihat pertumbuhan kita antara suami istri beriringan. Jangan tinggal dia sendirian atau kita tinggal sendirian. Halo saudaraku. Iya. Jadi kita bukan hanya di sini duduk bersama di luar rumah, di luar gereja, kita nggak membahas pertumbuhan. Saya percaya kita membahas semua, betul? Amin. Gimana Pak? Betul Pak? Amin. Ya, nah coba mari. Hati Tuhan senang. Sebab apa? Dikatakan begini, maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Wah, ternyata Kain memperhatikan itu. Kenapa persembahan adikku diterima, persembahanku tidak? Kalau Bapak Ibu membaca itu, maka hati si Kain dikatakan panas, mukanya muram. Lalu masuklah si iblis. Maka dikatakan jangan kita berikan peluang kepada iblis. 7 keturunan saudaraku dia datang. Betul. Akhirnya dia buat strategi. Dia ajak Habel. Bapak Ibu terjemahkan. Coba mari kita lihat. Dia tidak mencari tahu apa yang mau kubuat supaya Tuhan menerima persembahanku. Saudara, mungkin juga kita bisa begitu. Tapi mari biarlah firman ini boleh menjadi kaca bagi kita. Karena pikiran kita ini kadang-kadang liar. Bapak Ibu, firman mengatakan pikiran itu licin apa licik? Jangan disalah-salahin ya. Licik. Ya. Tapi mari, ketika firman itu menegur kita, maka kita menjadi orang yang terbebas. Sehingga kita boleh melihat sesungguhnya Kain itu merenung, Tuhan, misalnya Japri ibarat handphone ya, atau dia bertanya, apa yang mau persembahkan Tuhan supaya engkau suka cita? Ini tidak, itu saudara, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Ya, jadi kita boleh melihat ini. Ketika kita boleh melihat ataupun kita alami, mari kita boleh ambil sisi positifnya. Bagaimana ajarnya Roh Kudus supaya aku boleh mempersembahkan yang terbaik baginya. Sekalipun kita belum tahu persis, tapi ketika kita mempunyai hati yang menanti-nantikan Tuhan, Dia akan mencari kita mempersembahkannya. Amin, saudaraku. Sebab yang kita minta adalah kerinduan Tuhan. Ya pasti ajar kita. Ya. Nah, mari coba kita buka di Keluaran 29 ayat 21 ya. 21 atau 29 mana aja. Ayat 18 coba. Apa itu korban yang harum bagi Tuhan? Kemudian haruslah kau bakar seluruh korban jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Saya ambil seperti ini, tergantung kita Roh Kudus bagaimana menerjemahkan bagi kita. Tetapi dikatakan haruslah kau bakar seluruh korban jantan itu. Bapak Ibu pernah, Bapak Gembala, Bapak Pi juga boleh menyampaikan, ketika dibakar korban itu, kalau tidak semua terbakar, dia menjadi amis dan bau. Betul? Jadi harus dibakar dia semuanya. Sama seperti ikan, kalau tidak kita masak dia lebih cepat busuk. Ataupun misalnya kalau dia misalkan setengah gitu ya, lebih cepat dia. Walaupun kalau masak juga busuk. Nah, tapi saya mau lihat di sini, mari kita boleh lihat. Haruslah kau bakar seluruh korban jantan itu di atas mezbah.
Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya boleh renungkan, aplikasikan dari apa yang kami boleh alami, ya. Ternyata tingkat persembahan kita itu belum langsung sempurna. Bapak Ibu mengakuikah hal itu? Artinya kan kita nggak langsung bisa mempersembahkan yang terbaik, sekalipun kita berkata ini yang terbaik Tuhan. Tapi ketika kita terus mengalami pertumbuhan dengan Roh Kudus, kita akan diajari bagaimana mempersembahkan lebih dan lebih lagi. Ya, jika saya boleh menyaksikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya boleh ingat persis ke kemarin itu, dari tanggal 18 kemarin, ya di situ Bapak boleh demam, saya sudah boleh melihat itu dan terus berlanjut, ya, terus berlanjut. Tetapi saya boleh sampaikan, ya, di saat dari tanggal itu saya buat di catatan buat saya secara pribadi, ya, itu masa-masa yang luar biasa. Tapi saya boleh katakan, Roh Kudus tolong berikan aku kemampuan menghadapinya. Saya bersyukur Bapak Ibu semua menopang kami di dalam doa yang kuat, ya Bu. Tapi ketika saya ingat perkataan itu, dan juga tidak otomatis jadi kuat, saudara. Saya boleh alami satu hal ketika tanggal berapa itu, ya? Yang tanggal 5. Nah, waktu itu ketika saya sudah masuk ke rumah sakit, ya, di kali yang kedua, itu hari Jumat malam, lalu sampai di di kamar itu sudah larut malam sekali, ya, udah hampir jam 2-an lewat gitu, sulit semua karena jantung, paru semua dicek, ya, seperti itu. Saya boleh terus menantikan Tuhan tolong gitu. Saya sudah lihat wajah suami yang seperti apa. Seperti itu, ya. Nah, ternyata saudaraku, kita berkata Tuhan ini aku siap. Tapi kala-kala itu ada, nggak otomatis siap, saudara. Dan mari kita berkata jujur. Saya boleh alami, saya boleh ingat bagaimana Bapakmu dan juga boleh menyampaikan tentang Yuli. Dulu Ibu Ari tentang Sheryl, ya. Setiap kita. Tapi ada maksud Tuhan bagi kita, sehingga empati kita itu lebih banyak kehendak Tuhan ketika kita dibawa oleh Tuhan di situ. Berjalannya waktu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, seudianya Bapak akan operasi. Udah puasa, udah semua persiapan, datang dokter. Di situ dokternya luar biasa. Wah, gak bisa ini, katanya, gak bisa. Jadi dikatakan komplikasi. Apa itu, Dok? Gitu kan? Komplikasi itu, Bu, lebih dari satu penyakit itu komplikasi. Ya. Nah, dokter ini ngomong vulgar, tidak entah, sedikit dibisikkan gitu. Oh, Bapak ini kakinya udah meradang, udah naik, gulanya tinggi, paru-parunya di paru-parunya ada cairan, jantungnya membengkak, gak mungkin, yang mana nih mau dikerjakan, semua salah katanya. Wah, terima kasih. Nah, mungkin entah itu yang membuat Bapak juga, dan saat itu saya juga mengatakan, saya lihat ini yang udah beradang ini udah naik, Bapak Ibu udah bernanah kaki dari, maaf di sini kaki suami. Nah, itu naik, saya berkata, kau nggak bisa naik, ya. Saya tunjuk begini, kau nggak bisa naik, diam. Ada satu seperti singa yang mengambil saya tunjuk kaki suami karena udah naik panas gitu, bengkak semua. Ketika itu, Gracio tidur di bawah, dia istirahat sekitar jam 10, tiba-tiba, ya, jam 10-an ke jam 11, Bapak nggak sadar, sesak, itu luar biasa. Saya hanya bilang sama Roh Kudus, kalau ini waktunya, sempurnakanlah Tuhan.
perjalanan hamba-Mu. Sempurnakan panggilan. Itulah yang terucap dari mulut saya. Sempurnakan. Saya catat betul. Kalau anak-anak kami, Bapak Ibu udah tahu. Kalau kita berpikir anak-anak belum sholat, belum ini, tapi muncul seperti itu. Atau datang Pak Dewa waktu itu, bagaimana mereka boleh ini sama Ibu Kiamun. Didengarnya mungkin perkataan saya seperti itu. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Situ saya boleh alami hal yang luar biasa. Itulah. Di saat itu saya boleh terus menantikan Tuhan. Saya hanya bilang, tidak ada yang bisa kuperbuat Tuhan. Tidak bisa kuperbuat. Aku mau menanti-nantikan Engkau. Saya berkata kepada Roh Kudus, aku boleh mengalami ini Tuhan. Tolong. Beri aku kekuatan. Beri aku kemampuan. Maka ini yang terdapat, saya boleh dapat alami pagi hari ini. Tema yang Tuhan taruhkan di hati saya adalah satu, persembahan. Banyak yang boleh saya sampaikan saudaraku untuk firman Tuhan sehingga menyaksikan saja. Dan hari-hari ini saya boleh alami, saya boleh nyatakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, fisik saya memang capek, tapi saya boleh buka mata suami saya. Ketika ada Cio, mungkin saya istirahat sebentar. Cio juga saya melihat, saya bersyukur Tuhan. Tidak sia-sia ternyata anakku ini gak kuliah. Dia boleh melayani papinya. Dia boleh melayani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, toh ketika sehat juga panggilan itu bisa datang. Tidak satu pun yang bisa menolaknya. Tapi sesungguhnya persembahkan Tuhan, sempurnakan perjalanan hamba-Mu ini. Sempurnakan panggilan. Itu proses. Saya panggil suster. Yang luar biasa susternya datang. Kami gerasi yang peluk papinya, dia nangis. Saya bilang, nah, doakan papi, panggil kakak. Situ saya boleh rasakan. Tapi waktu lalu juga waktu Bapak batuk panjang, saya sudah nanti-nantikan Tuhan apa yang itu Pak. Ternyata kita harus seperti itu. Setiap saat maka lagu itu terkesan di hati saya. Waktu saya di rumah sakit, gue digantikan Pak Herman, Pak Sinaga. Itu lagu yang saya boleh dapat. Saya utarakan Tuhan. Kita menantikan Tuhan setiap waktu, saudaraku. Itu akan membuat hidup kita semakin simpel. Sekalipun masih kita perlu pakaian, makan, minum, tapi hati kita semakin datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari setiap kita boleh mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kita akan semakin dibuat fokus kepada Tuhan. Di rumah memang beda saudaraku. Saya percaya abang dan kakak Yuli yang lain juga seperti itu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kami boleh melewati hari ini, anugerah. Sepanjang malam begadang, Tuhan berikan kemampuan. Kalau dipikir-pikir, bukan karena saya makan apapun, maka terkadang tidak sempat makan, gak sempat ngapain, tapi terpujilah Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan. Saya menikmati melayani suami saya. Bapak Ibu, saya bersyukur karena saya ciptakan sesuatu yang baru. Pak,
Udah habisnya marah-marahmu? Belum. Tapi udah berkurang katanya. Saya sangat mengenali suami saya, saudaraku. Bukan saya mempermalukannya. Tentu kita begitu semua kan Bapak Ibu. Tapi ternyata padang gurun akan membuat kita semakin indah. Asal kita punya satu keputusan berpegang teguh kepada firman. Saya bilang sama anak-anak, Marina, kita dibawa Tuhan kepada sesuatu yang baru. Saya harus tuntut. Yang saya belum berpikir seusia ini saya harus tuntut. Tapi saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur anak-anak harus siap di masa ini. Semua harus berubah. Semua harus berubah. Ternyata Bapak Ibu, kita harus siap untuk berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan kita berkata udah begini kami dari opung-opung. Roh. Jangan. Itu akan membuat kita semakin mengalami perjalanan yang panjang. Saya boleh melihat hari demi hari kebaikan Tuhan kami nikmati. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Pak, udah semakin sehat. Bapak Ibu udah melihat semakin sehat. Berulang lebih untuk kami mau lihat itu udah dibahas-bahas semuamu Bapak Ibu yang berdoa tidak berhenti berdoa bagi kami. Tapi saya bilang sama anak-anak, jangan sampai pengulangan ini datang kepada kita, artinya hati kita. Sehingga ketika kita sudah dibawa Tuhan lolos hari ini lewat persembahan ini, kita akan dibawa Tuhan kemana akan semakin mudah. Bapak Ibu paham kan? Sehingga persembahan demi persembahan yang akan kita bawa ke depan itu akan semakin harum di hadapan Tuhan. Saya minta maaf kepada teman-teman, banyak hal yang belum bisa saya ikuti. Saya harap Bapak Ibu boleh memahami. Saya masih melihat intens ini, puji Tuhan. Kami ke kamar mandi, saudaraku membawa Bapak mandi, harus berdua sama Cio, sehingga kuat mengangkatnya sendirian. Belum lagi kemarin kakinya bengkak. Tuhan, terima kasih untuk semua. Tapi sungguh saya nikmati. Saya sangat menikmati. Tuhan, Engkau baik. Benarlah firman yang kita pelajari. Akulah yang tepat untukmu ya Pak. Sehingga firman itu akan membuat kita mengulang-ulang. Sungguh Bapak Ibu, mari kita mengaplikasikan bersama-sama firman yang kita terima dari Tuhan selagi ada waktu. Sebab waktu ini bukan waktu kita, yang suatu kali dan sangat berhak Tuhan bekerja atasnya. Itu yang membuat saya boleh melihat semuanya. Sebab itu saya rindu, saya boleh melihat bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya. Abraham loh, sekian lama dia menanti kita, diminta Tuhan, dia persembahkan. Karena dia tahu arti persembahan. Bapa pun mempersembahkan anaknya. Kenapa saya katakan ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal lurus kita, dia sedang persembahkan. Dalam hal ini saya bersyukur yang saya boleh sampaikan. Dan Roh Kudus benar diterjemahkan. Sembari bersyukur. Pujian ini yang sangat luar biasa. Biarlah kita boleh tetap setia sampai waktunya Tuhan bagi kita.
Saya ingin menambahkan kesaksian saya minggu kemarin. Tetapi saya mau tambahkan dulu apa yang dibagi istri saya tadi. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 4. Apa yang membuat perbedaan persembahan yang disampaikan oleh Kain dan Habil? Tentunya itu pasti diajarkan oleh bapaknya Adam. Ibrani 11 ayat 4. Kita baca 2-3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia berbicara sesudah ia mati. Jadi apa yang membuat perbedaan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel yang berbeda dengan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain? Itu menunjuk kepada apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kepada Hawa, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular tersebut. Lewat apa? Lewat persembahan Tuhan Yesus. Nah, persembahan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah persembahan yang dipersembahkan oleh Habel secara iman. Iman itu apa? Segala sesuatu yang belum dia lihat. Nah, jadi oleh iman Habel mempersembahkan korban yang harum di hadapan Tuhan menurut cara Tuhan. Begitu. Bukan menurut cara Habel, cara Kain, yaitu mempersembahkan dari tanam-tanaman, tetapi menurut cara Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan kambing domba. Jadi itu yang saya tambahkan sedikit tentang apa yang dibagikan oleh istri. Nah, jadi apa yang dipersembahkan oleh istri padahal belum pernah dirancangkan, belum pernah timbul dalam hati, dalam pikiran akan mengalami keadaan seperti itu, tetapi dia melakukannya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Anak saya lebih banyak waktunya, anak saya laki-laki, dia juga melayani saya hampir tiap malam. Saya mengalami demam dan meriang hampir tiap malam. Saya ditemani dengan setia oleh anak saya, sementara mamanya dalam keadaan tidur, tetapi anak saya melayani saya. 2 kali saya mengalami abuse. Ketika mengalami amputasi, saya harus mengalami muntah-muntah sampai keluar yang kuning. Dan anak saya sepanjang malam menemani saya waktu saya mengalami muntah-muntah. Jadi luar biasa. Lalu saya ulangi lagi kesaksian saya. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani.
Saya pernah bagikan tentang ayat ini. Kalau kita menghargai sesuatu, misalkan kita seorang pemancing, kita tidak akan keberatan membeli alat pancing sampai 500.000 sampai 1 juta. Tapi bagi kita yang tidak suka mancing, boro-boro membeli alat pancing 200.000, 100.000, cukuplah hanya puluhan ribu, kira-kira begitu. Nah, bagi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Misalkan tentang mengampuni. Kalau kita disuruh mengampuni sebagai, ini bukan berarti orang duniawi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi manusia duniawi, ini bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang duniawi juga bisa punya pengertian orang Kristen tetapi masih manusia duniawi. Nah, kita juga kadang-kadang kalau disuruh mengampuni orang lain, padahal orang lain tersebut itu adalah orang yang bersalah kepada kita, orang yang membuli kita. Kadang-kadang bagi kita itu tidak berharga. Kita akan berkata begini, ngapain mengampuni orang tersebut? Om dia kok yang salah. Kita tidak menghargainya. Nah, dalam peristiwa perjalanan rohani yang saya alami, ketika saya mengalami 2 kali amputasi, saya benar-benar menghargai perjalanan tersebut sebagai perjalanan rohani. Saya sudah saksikan sebagian besar. Itu kemarin ayatnya yang dibagikan Tuhan kepada saya, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, mati adalah keuntungan. Saya sudah saksikan minggu kemarin bahwa saya sudah siap dipanggil oleh Tuhan. Waktu amputasi pertama, itu adalah perjalanan saya sama seperti perjalanan waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini waktunya, aku Engkau panggil, tidak perlu delay Tuhan, aku sudah siap. Benar-benar saya sudah ikhlas dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satu penolakan sedikit pun. Tidak ada. Bisa ditelusuri hati saya yang paling dalam sampai sekarang. Saya tidak pernah menolak ataupun mendelay Tuhan. Tuhan tunggulah dulu Tuhan ya. Tidak sama sekali. Saya benar-benar rela kalau memang ini waktunya Engkau panggil Tuhan. Tetapi begini, saya bilang sama Tuhan, waktu amputasi pertama, 2 jari pertama ini, saya bilang, saya mau menjalani sama seperti Engkau menjalani ke kayu salib Tuhan. Penderitaan yang Kau alami, saya ingin menjalaninya. Lalu kalau Engkau sudah menemukan saya, memanggil saya rela Tuhan. Tidak perlu didelay Tuhan. Itu yang saya sebutkan sama Tuhan waktu amputasi pertama. Amputasi kedua, saya berbeda sekali. Waktu Pak Tambunan datang hari Minggu menjelaskan bagaimana perlunya diamputasi sampai ke atas, itu sebenar-benar saya perhatikan. Memang saya waktu itu berpikiran begini, apapun yang terbaik menurut dokter, saya anggap itu menurut Tuhan. Sebab alasan saya begini, hidupku bukan aku lagi, Kristuslah yang hidup di dalamku. Baik ini bukan baikku lagi, ini sudah baik Roh Kudus.
suka-sukamu Tuhan. Baik, itu respon yang saya berikan kepada Tuhan ketika Pak Tambunan menerangkan itu waktu hari Minggu. Lebih baik dia mutasi, sebab dia menerangkan bahwa ada yang dikenalnya, entah keluarganya mengalami seperti itu. Berapa kali dia mutasi sampai ke pahanya. Jadi pengalaman itu yang dia ceritakan. Nah, waktu itu saya terima, apapun Tuhan yang terbaik menurut engkau. Itu yang saya dapat respon. Nah, lalu ketika ini saya ulang sedikit ya, ketika saya mau dioperasi yang kedua itu sebatas ini. Nah, waktu itu Selasa malam, abang saya bahkan yang gak siap, saya siap. Abang saya tidak bisa menerima apakah saya siap untuk diamputasi. Malah dia nangis sampai menjerit di rumah sakit itu. Saya bilang sama abang saya, kenapa kamu abang yang menjadi tidak siap, sementara saya yang mengalaminya saya siap. Saya bilang, saya diamkan dia, baru dia bisa pulang. Nah, lalu ketika saya menghadapi amputasi kedua itu, saya benar-benar seperti mengalami kemenangan. Saya tidak mengalami kesedihan. Nah, saya cerita di amputasi pertama itu, saya disuruh puasa jam 8 pagi sampai jam 2 sore dibawa. Saya bilanglah ke pembantaiannya, saya dibawalah masuk ke ruang. Sebelum ruang operasi, ruang penantian, saya 2 jam menantikan itu. Saya kondisi lapar, saya kondisi kedinginan. Bayangkan lapar kedinginan itu bercampur luar biasa. Itu baru 2 jam pertama. Mau masuk proses ruang operasi. Baru masuk ruang operasi, persiapannya 1,5 jam. Saya ingat persis. Jadi 3,5 jam sebelum masuk ruang operasi. Lalu masuk ruang operasi, diproseslah saya 1,5 jam. Jadi 5 jam, jam 2 sampai jam 7. Itulah saya mengalami, Tuhan, kalau kau mau menjemput saya siap. Kondisi lapar dan kondisi kedinginan, itulah yang saya alami. Lalu saya pulang. Ketika itu suster bilang, nanti bapak di ruangan bisa minum air panas. Sampai di ruangan saya nggak diperbolehkan minum air panas. Saya nggak diperbolehkan makan. Bahkan saya muntah-muntah sampai jam 9 besok paginya, dari jam 7 malam. Itu penyiksaan luar biasa. Saya harus lewati itu. Kalau saya ingat, saya trauma masuk rumah sakit Bapak Ibu. Benar-benar saya mengalami trauma. Sakit yang luar biasa. Sampai muntah keluarkan cairan kuning. Benar-benar penyiksaan. Baru jam 9 pagi saya bisa normal, bisa makan kacang hijau. Saya tidak muntah lagi. Pengaruh dari obat di situ mungkin sudah selesai. Selanjutnya saya bisa makan. Tetapi tiap hari, tiap malam saya mengalami meriang. Sampai saya masih ingat waktu terakhir kami dari klinik mengalami pencucian kaki saya. Itu masih amputasi pertama. Waktu itu saya dibersihkan dari nanah, lalu juga disabun di bagian dalam. Waktu itu saya sampai mengerang sampai memeluk istri saya di klinik itu.
saya benar-benar mengalami kesakitan. Lalu ketika Pak Kompani membawa kami pulang, lalu pulang di halaman itu, saya sudah mulai nggak sadar. Disitulah saya mengalami demam 40,2 dan saya 2 kali pipis di celana tanpa sadar lagi. Benar-benar saya mengalami kengerian luar biasa. Dampak daripada luka yang luar biasa itu mengalami saya meriang tiap hari, bahkan lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Saya mengalami meriang sampai saya dibawa ke rumah sakit lagi hari Jumatnya. Lalu diambillah keputusan untuk diamputasi. Nah, waktu diambil keputusan amputasi, saya sudah senang. Bayangkan, saya mengalami kesenangan luar biasa ketika mau diambil keputusan amputasi yang kedua. Saya mengalami sukacita luar biasa. Apalagi informasi dari Pak Tambunan. Nah, saya masih ingat loh Bang, waktu selesai diamputasi kedua, itu banyak tamu yang datang. Nah, waktu itu Kakak Tambunan memvideo call Bang Tambunan. Waktu itu Bang Tambunan nangis-nangis di sebelah sana. Saya bisa merasakan kasihnya yang luar biasa. Benar-benar dia nangis. Jadi bahasa Bataknya Kakak Tambunan bilang, toh tangis-tangis soalnya. Nah, saya bisa merasakan kasihnya yang luar biasa. Sebab saran dia telah berhasil dilakukan. Dan saya juga mengalami sukacita. Ketika amputasi pertama, saya mengalami kengerian luar biasa. Tetapi ketika amputasi kedua, saya tidak sabar keluar dari ruang operasi, pengen cerita ke istri saya, ke anak saya, kepada itok saya, bahwa saya mengalami kemenangan. Sebab luka itu telah bersih, tidak lagi mempengaruhi keadaan tubuh saya. Saya mengalami kemenangan luar biasa, walaupun saya dalam keadaan lapar. Tetapi berbeda ketika saya diamputasi pertama. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan kedinginan tetap, tetapi waktunya lebih singkat. Tetapi saya mengalami kemenangan luar biasa. Benar-benar saya mengalami kemenangan. Saya merasakan topangan doa Bapak dan Ibu. Saya benar-benar merasakan kasih daripada Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa balaskan itu semuanya. Benar-benar saya rasakan itu. Benar-benar saya rasakan topangan daripada doa Bapak dan Ibu. Membuat saya tidak mengalami kengerian mengalami amputasi kedua. Coba dibayangkan, ada yang bertanya begini, kira-kira tulang Bapak dipotong atau digergaji? Saya tidak peduli lagi. Saya tidak peduli mau digergaji, mau dipotong. Tapi kayaknya digergaji ya, nggak mungkin lah dipotong ya. Digergaji tidak mungkin. Tapi saya tidak merasakan itu. Saya benar-benar tidak peduli. Tetapi saya mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya tidak mengalami satu kengerian sedikit pun. Diamputasi 2 jari lebih mudah daripada memotong kaki. Tetapi saya mengalami kemenangan luar biasa. Saya tidak menghadapi perjalanan ini sebagai perjalanan penderitaan secara jasmani, tetapi saya mengalami perjalanan secara rohani. Nah, ini intinya dari 1 Korintus 2 ayat 14. Apa yang membuat berharga? Ketika Roh Kudus menerangi hati saya. Apa yang membuat engkau tidak mengalami keberatan sedikit pun ketika engkau mau diamputasi 2 jari ataupun sampai di sini? Apa yang membuat engkau? Roh Kudus mengatakan kepada saya, karena engkau tidak menginginkan apa-apa lagi.
Saya cukup terkejut. Saya bertanya kepada diri saya, benarkah saya tidak menginginkan apa-apa lagi? Roh Kudus menerangkan di hati saya, itulah firman yang sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Sekalipun engkau masih menginginkan apa-apa, tetapi firman itu sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Engkau memperkatakan, engkau merenungkan, engkau membagikan kebenaran ini kepada umatku. Engkau memberikan firman itu mulai bekerja dalam hidupmu. Jadi ini yang saya anggap berharga Bapak Ibu, pernyataan dari Roh Kudus bahwa engkau tidak menginginkan apa-apa lagi. Saya rindu kita semua mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Sekalipun kita masih menginginkan apa-apa, tetapi menurut penilaian Tuhan, setiap kegagalan kita yang masih menginginkan apa-apa, itu Tuhan tidak perhitungkan, karena kita berjalan seperti iman Habel. Ini yang saya rindukan. Sama seperti kerinduan Bapak Ibu. Pak, kami masih merindukan Bapak membawa kami supaya kami dewasa seperti Kristus. Kami masih merindukan Bapak membawa kami supaya masuk tanah perjanjian. Kami masih merindukan Bapak supaya kami hidup kudus dan tak bercacat celah. Mari terus perkatakan itu Bapak Ibu. Kita masuk tanah perjanjian. Itulah yang berharga bagi kita. Itulah nilai rohani. Itulah hati nurani ilahi. Itulah harta yang tersembunyi bagi kita, yaitu supaya membawa Bapak Ibu masuk ke tanah perjanjian. Itulah alasan saya tetap hidup. Sebab firman itu berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah tempat kita bukan di neraka, tetapi di rumah Bapa. Amin. Jangan ada yang ragu sedikit. Jangan ada yang ragu sedikit. Tempat kita ada di rumah. Jadi itu yang saya bagikan, harta rohani kita. Jadi dari diri sekali, baik dari penggembalaan yang maupun dari penggembalaan yang ada di SD, yang ada di sana Pak Yudi, yang ada di sana Pak Leo. Jadi saat gembalaannya, semua pelayan pengerjanya sekitar 30 orang lebih datanglah ke rumah. Saya saksikan begini, Bapak Ibu, sebelum GSKI ada di Batam, saya sudah mengajarkan pengajaran Pak Erastus. Saya sudah mengajarkan bukunya. Saya sudah bagikan bukunya untuk dibeli. Bapak sudah mengalami bahwa Bapak tidak menginginkan apa-apa. Itu informasi bukan dari Bapak, itu dari Roh Kudus. Jadi bukan kami, bukan Bapak yang kami berkati, tetapi kami yang diberkati oleh kesaksian Bapak. Itulah yang menemukan bahwa sebenarnya kita punya kehidupan diberkati, tetapi di harta rohani. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Begitulah Tuhan.